Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3. Nah, anak-anak ibu semua, kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku, dan masuk ke subtema 3. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, kita tidak pernah lupa untuk berdoa untuk melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, setelah selesai berdoa, anak-anak ibu semua kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya, tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, dengan subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Nah, dengan subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua, buka bukunya halaman 67. Nah, kembali buka bukunya halaman 67, muatan bahasa Indonesia. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang wujud dan kegunaan benda dalam teks pendek. Nah, minggu yang lalu dalam buatan bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang wujud dan kegunaan benda dalam teks pendek. Nah, sekarang dalam muatan bahasa Indonesia, anak-anak ibu semua, kita belajar tentang informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar. Nah, informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar. Nah, bisa perhatikan semua bukunya dan perhatikan juga PowerPoint yang ibu tunjukkan. Nah, anak-anak ibu, dalam informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar ini, perhatikan semua bukunya. Di sana wujud benda bermacam-macam. Nah, wujud benda bermacam-macam. Nah, kamu dapat mengetahui informasi tersebut dari teks. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita melihat wujud benda bermacam-macam, kita bisa dapat mengetahui dari sebuah teks. Kamu juga dapat mengetahuinya dengan mengamati gambar. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita mengamati gambar, kita tahu bagaimana itu wujud benda bermacam-macam. Nah, bisa dilihat PowerPoint ibu, bisa juga dilihat buku Bu Petiknya. Nah, di sini, di buku Bu Petik, kita lihat, ingatlah kembali contoh benda dan wujudnya. Nah, kita ingat kembali contoh benda dan wujudnya minggu yang lalu. Nah, contohnya, contohnya benda padat. Nah, benda padat di dalam buku Bu Petik kita tidak ada gambarnya. Nah, sedangkan di PowerPoint ibu ada gambarnya. Nah, bisa nanti anak-anak ibu lihat gambarnya di PowerPoint ibu. Nah, kita lihat contoh benda padat. Nah, contoh benda padat ada 3. Nah, ada 3 dalam PowerPoint ibu dan ada 3 juga di dalam buku Bu Petik kita. Nah, yang pertama ada kursi. Nah, yang pertama ada kursi. Nah, kursi termasuk benda padat. Nah, yang kedua ada tembok. Nah, ada tembok dan tiang bendera. Nah, ketiga benda tersebut, anak-anak ibu semua, merupakan ciri-ciri benda padat. Nah, merupakan ciri-ciri benda padat. Nah, anak-anak ibu pasti sudah pernah ataupun sudah mengenal semua ketiga benda padat tersebut. Nah, kalau kursi, pasti ada di rumah kita masing-masing. Nah,
tembok juga. Nah, tembok juga ada di rumah kita masing-masing. Nah, tiang bendera, nah bisa kita lihat di sekolah. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun mungkin ada tiang bendera anak-anak ibu tersebut. Nah, anak-anak ibu semua, ketiga benda padat tersebut sudah pernah anak-anak ibu pasti mengenalnya. Nah, pasti mengenal ketiga benda padat tersebut. Nah, kita lihat yang di sampingnya ada benda cair. Nah, di sampingnya ada benda cair. Yang pertama sirup. Nah, yang pertama sirup. Sirup termasuk ke dalam benda cair. Nah, yang kedua ada susu. Nah, ada susu. Susu itu juga anak-anak semua termasuk ke dalam benda cair. Nah, yang ketiga ada air kelapa. Nah, air kelapa juga termasuk benda cair. Nah, anak-anak ibu semua, ketika ketiga benda cair yang ada di buku ataupun PowerPoint ibu ini, anak-anak ibu sudah pasti pernah merasakannya. Nah, pernah meminumnya. Pasti anak-anak ibu sudah pernah semua meminum sirup, meminum susu dan air kelapa. Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah pernah meminum ketiga benda cair tersebut. Nah, pasti anak-anak ibu sudah pernah merasakannya dan mengenalnya. Nah, anak-anak ibu semua, masih banyak yang kita dapat, yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari dalam benda cair. Nah, dalam benda cair, benda padat. Nah, yang di sampingnya kita lihat ada benda gas. Nah, di sana ada benda gas. Nah, yang pertama kita lihat kincir angin. Nah, anak-anak ibu semua, yang pertama kita lihat di sana ada kincir angin. Nah, angin merupakan contoh benda gas. Nah, angin merupakan contoh benda gas. Nah, yang kedua kita lihat ada balon. Nah, ada balon. Balon merupakan contoh benda gas. Nah, kenapa dikatakan balon merupakan contoh benda gas? Nah, karena dalam balon itu ada udara. Nah, karena dalam balon itu ada udara. Nah, anak-anak ibu semua, pasti anak-anak ibu sudah mengenal kedua benda gas tersebut, kincir angin dengan bola. Nah, maksudnya kincir angin dengan balon. Nah, kincir angin dengan balon, pasti anak-anak ibu semua sudah mengenal kedua benda gas tersebut. Nah, apalagi balon. Nah, mungkin selalu dimainkan oleh anak-anak, sering dimainkan oleh anak-anak ibu semua bersama temannya, bersama adiknya ataupun bersama siapa saja. Nah, itulah anak-anak ibu semua wujud benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di rumah kita. Nah, masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Apalagi contoh benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, masih banyak kita lihat di sekeliling kita. Nah, perhatikan lagi bukunya. Untuk menggali informasi dari teks atau gambar dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Nah, anak-anak ibu semua, untuk menggali informasi dari teks atau gambar dapat kita lakukan dengan membuat pertanyaan. Nah, gunakan kata tanya yang sesuai seperti berikut. Nah, yang sesuai seperti berikut. Nah, di sana ada 6 kata tanya. Nah, ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan dalam menggali informasi dari teks ataupun gambar. Nah, di sana ada 6 kata tanya.
Nah, yang pertama kita lihat kata tanya apa. Nah, kata tanya apa? Nah, kegunaannya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Nah, untuk menanyakan benda atau sesuatu. Nah, kita lihat kata tanya yang kedua ada di mana. Nah, kata tanya yang kedua di mana? Nah, kegunaannya untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Nah, untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Nah, kita lihat kata tanya yang ketiga ada kapan. Nah, kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, kapan kejadiannya? Nah, kapan itu anak-anak ibu kegunaannya untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, kita lihat yang keempat. Kata tanya yang keempat adalah siapa. Nah, siapa? Siapa orang-orang yang melakukan kebakaran tersebut? Nah, contohnya siapa orang-orang yang melakukan kebakaran tersebut? Nah, kegunaan siapa anak-anak ibu semua untuk menanyakan orang ataupun pelakunya. Nah, untuk menanyakan orang ataupun pelakunya. Nah, yang kita lihat yang kelima ada kata tanya mengapa. Nah, kegunaannya untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, sebabnya ataupun alasannya. Nah, yang terakhir kita lihat ada kata tanya bagaimana. Nah, ada kata tanya bagaimana. Nah, kegunaannya apa? Untuk menanyakan keadaan, cara ataupun proses. Nah, kata tanya bagaimana ini anak-anak semua kegunaannya untuk menanyakan keadaan, menanyakan cara ataupun proses kejadian. Nah, kejadian yang terlibat dalam teks tersebut. Nah, itulah anak-anak ibu semua ada 6 kata tanya untuk menggali informasi dari teks ataupun gambar. Nah, kita dapat melakukannya dengan membuat pertanyaan. Nah, kalau ada nanti teks anak-anak ibu semua ada teks. Nah, dalam teks tersebut kita bisa membuat ke-6 pertanyaan tersebut dalam teks yang kita baca. Nah, kita bisa membuat 6 pertanyaan dari teks tersebut. Nah, kita lihat selanjutnya. Perhatikan bukunya. Saat membaca teks, kamu dapat menemukan kata-kata yang tidak kamu pahami. Nah, anak-anak ibu semua, ketika nanti anak-anak ibu membaca sebuah teks, nah di sana ada kata-kata yang sulit dipahami ataupun dimengerti oleh anak-anak ibu semua, carilah kata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua bisa cari artinya di kamus bahasa Indonesia. Nah, perhatikan bukunya. Berikut contoh kata sulit tentang keragaman benda dan maknanya. Nah, kita lihat yang pertama ada balon. Nah, balon merupakan yang terbuat dari karet. Nah, balon itu anak-anak ibu semua terbuat dari karet yang diisi ke dalam udara. Nah, yang diisi ke dalam udara ataupun gas. Nah, sama itu udara dengan gas. Nah, yang kedua kita lihat ada plastik. Nah, plastik bersifat mudah dibentuk. Nah, anak-anak ibu semua,
plastik mudah dibentuk. Nah, kita lihat lagi halaman 68. Nah, halaman 68 bagian B. Nah, kita lihat informasi tentang keragaman benda berdasarkan pengamatan. Nah, informasi tentang keragaman benda berdasarkan pengamatan. Nah, kita lihat bagian B halaman 68. Kamu juga dapat memperoleh informasi dari pengamatan. Nah, kamu juga dapat memperoleh informasi dari pengamatan. Nah, hasil pengamatan dapat ditulis dalam bentuk laporan. Nah, hasil pengamatan dapat ditulis dalam bentuk laporan. Berikut contoh laporan hasil pengamatan benda. Nah, anak-anak ibu semua, perhatikan contoh bentuk laporan dalam mengamati benda. Nah, perhatikan contohnya di buku. Ada contoh di buku, contoh laporan hasil pengamatan benda. Nah, kita lihat di sana judulnya nama dan ciri benda di ruang kelas. Nah, nama dan ciri benda di ruang kelas. Nah, kita lihat nama kegiatannya apa? Nah, nama kegiatannya mengamati nama dan ciri benda di ruang kelas. Nah, di sini anak-anak ibu semua, kita mengamati semua benda-benda yang ada di kelas. Nah, kita di sini mengamati semua benda-benda yang ada di kelas. Nah, objek kegiatannya apa? Nah, benda di ruang kelas. Nah, kita hanya mengamati, anak-anak ibu semua, kita hanya mengamati benda-benda yang ada di ruang kelas. Nah, yang ada di ruang kelas. Nah, tempat. Di sini kalau di buku tempatnya ruang kelas 2 SD Harapan Bangsa. Nah, ruang kelas 2 SD Harapan Bangsa. Nah, kalau kita masukkan ke sekolah kita anak-anak ibu semua, berarti tempatnya ruang kelas 2D SDK Santo Fransiskus Assisi Sangatta. Nah, waktu kegiatan. Nah, di sini waktu kegiatannya Senin 19 Agustus 2019. Nah, anak-anak ibu semua, contoh hasil pengamatan di buku ini mereka melaksanakannya pada hari Senin 19 Agustus 2019. Nah, kita lihat hasil pengamatannya. Nah, benda yang pertama ada papan tulis. Nah, ada papan tulis. Nah, ciri-ciri bendanya berbentuk persegi panjang dan berwujud padat. Nah, anak-anak ibu sudah mengenal semua bagaimana itu bentuk papan tulis. Nah, papan tulis itu anak-anak ibu semua berwujud padat. Nah, merupakan ciri-ciri benda padat. Nah, kita lihat benda yang kedua, ada jam dinding. Nah, jam dinding di rumah anak-anak ibu juga semua pasti mempunyai jam dinding. Nah, jam dinding itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, berbentuk lingkaran dan berwujud padat. Nah, anak-anak ibu semua, jam dinding merupakan bentuknya lingkaran. Nah, anak-anak ibu perhatikan nanti semua jam dindingnya di rumah. Nah, jam dinding tersebut anak-anak ibu semua ciri-ciri bendanya berbentuk ataupun berwujud padat. Nah, berwujud padat. Nah, kita lihat yang ketiga, air minum. Nah, nama bendanya air minum. Nah, ciri-ciri benda air minum tersebut anak-anak ibu berwujud cair. Nah, namanya juga air, pasti cair. Nah,
Jadi air minum itu disebut ciri-ciri bendanya berwujud cair. Nah, kita lihat yang keempat. Nah, nama benda yang keempat ada meja. Nah, ada meja. Nah, ciri-ciri bendanya terbuat dari kayu dan berwujud padat. Nah, anak-anak ibu semua pasti mempunyai meja di rumah. Nah, pasti mempunyai meja di rumah, baik itu meja belajar, meja makan, dan meja lainnya. Nah, meja tersebut terbuat dari kayu dan berwujud padat. Nah, anak-anak ibu semua, beginilah contoh laporan hasil pengamatan benda. Nah, beginilah contoh laporan hasil pengamatan benda. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu, slide Ibu yang terakhir. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar, ada bunga, ada pohon-pohon dan masih banyak lagi. Nah, di sini disuruh coba amatilah gambar berikut. Nah, amatilah gambar berikut. Nah, nanti anak-anak ibu semua mengerjakan slide terakhir ini di buku latihannya dan dikirim ke WA ibu. Nah, anak-anak ibu di sini semua disuruh memperhatikan ataupun mengamati dulu gambar tersebut. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Nah, apa aja yang anak-anak ibu peroleh nanti dari gambar tersebut. Nah, setelah itu tulislah laporan pengamatannya. Maksudnya seperti contoh yang di buku tadi anak-anak ibu. Contoh seperti yang buku tadi, contoh laporan pengamatannya. Nah, anak-anak ibu semua nanti dikerjakan ini di buku latihannya. Nah, setelah itu dikirim ke WA ibu pribadi. Nah, setelah itu dikirim WA ibu pribadi. Nah, nanti anak-anak ibu mengerjakannya di buku latihan. Nah, contoh laporan pengamatannya tadi sudah ada di buku. Nah, halaman 68. Nah, contohnya seperti itu. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Informasi tentang keragaman benda dari teks ataupun gambar. Nah, anak-anak ibu semua, nanti ibu akan kirimkan kembali video pembelajaran kita ini supaya anak-anak ibu dapat memutar kembali videonya dan lebih mengerti. Nah, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus, pace e bene.